Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah yang Maha Kuasa. Karena berkat rahmat dan hidayahnya, kita masih dapat melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam tak lupa pula saya hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti sekarang ini. Hello, perkenalkan nama saya Amgun Cynthia, Prodi Pendidikan Akuntansi semester 5, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akun-akun yang ada di jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan pada perusahaan jasa. Jadi, sebelumnya ada yang udah tahu apa itu jurnal penutup? Ya, benar sekali. Jurnal penutup adalah jurnal untuk menutup saldo akun-akun nominal atau sementara pada akhir bulan agar dimulai pencatatan data akuntansi dengan benar untuk periode selanjutnya. Atau jurnal untuk memindahkan saldo akun sementara. Apa itu saldo akun sementara? Yang termasuk dari pendapatan dan beban ke dalam akun komponen modal melalui ikhtisar laba rugi. Ya, jadi tujuan jurnal penutup itu untuk menutup saldo akun-akun nominal atau sementara yang ada di rugi laba dan perubahan modal yang diperhitungkan semuanya untuk menunjukkan nilai perubahan akun real, yaitu akun yang benar pada akhir periode. Akun-akun yang dibuat jurnal penutupnya itu ada 4. Yang pertama, pendapatan. Pendapatan bersaldo kredit. Cara buat jurnalnya, pendapatan posisi di debit, pada ikhtisar laba rugi, posisi di kredit. Pertanyaannya, kenapa pendapatan posisinya di debit, sedangkan saldo normal dari pendapatan itu adalah kredit? Ya, jadi karena kita mau menutup akun pendapatan, kita harus putar pendapatan itu posisinya di debit. Karena kalau misalkan posisinya di kredit, dia akan dikali 2 lagi. Nah, jadi makin banyak dong pendapatannya. Jadi karena kita itu tujuannya mau menutup akun pendapatan, jadi kita putar posisinya ada di debit biar hasilnya itu menjadi 0. Ya, jadi nomor 2 itu ada beban. Beban itu saldo normalnya itu ada di debit. Jadi cara buat jurnalnya itu ikhtisar laba rugi posisi di debit pada beban posisi di kredit. Sama seperti akun pendapatan tadi, karena kita mau menutup akun beban, jadi dia harus kita pindahkan posisinya ada di kredit biar dia hasilnya itu jadi 0. Yang ketiga itu ada akun saldo laba rugi atau ikhtisar laba rugi. Jika diketahui saldonya rugi, maka ikhtisar laba rugi yang ada di kredit dikurang ikhtisar laba rugi yang ada di debit hasilnya sama dengan minus. Berarti perusahaan itu mengalami kerugian. Jadi jurnalnya itu modal posisi di debit pada ikhtisar laba rugi posisi di kredit. Karena apabila dia rugi, maka dia akan mengurangi modal. Dan apabila modal berkurang, posisinya itu ada di debit. Tapi jika diketahui saldonya mengalami laba, maka ikhtisar laba rugi yang ada di kredit dikurang ikhtisar laba rugi yang ada di debit, hasilnya sama dengan positif, maka perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau laba.
Jadi jurnalnya itu ikhtisar laba rugi posisi di debit pada modal posisinya di kredit. Karena apabila dia laba, dia akan menambah modal. Modal apabila bertambah, posisinya ada di kredit. Selanjutnya akun Prive. Akun Prive itu ditutup dengan jurnal modal posisi debit pada Prive posisi di kredit. Karena kan Prive itu sifatnya itu mengurangi modal, dan apabila modal berkurang itu posisinya ada di debit. Jadi masuk ke contoh jurnal penutup. Kalian bisa lihat di sini ada contoh jurnal penutup. Di situ tertera menutup akun pendapatan, menutup akun beban, mentransfer laba bersih, saldo laba bersih ya, menutup akun Prive atau dividen. Jadi di situ udah lengkap, kalian bisa lihat. Jadi yang pertama itu kan menutup akun pendapatan ya. Pendapatan jasa senilai Rp7.900.000 pada ikhtisar laba rugi Rp7.900.000. Menutup akun beban ikhtisar laba rugi senilai Rp6.300.000 pada beban gaji Rp3.200.000, beban penyusutan Rp900.000, beban utilitas Rp800.000, beban bunga Rp500.000, beban iklan Rp400.000, beban perlengkapan Rp300.000, beban asuransi Rp200.000. Terus mentransfer saldo bersih ikhtisar laba rugi Rp1.600.000 pada modal Rp1.600.000. Menutup akun dividen atau Prive ya, modal Rp800.000 pada Prive atau dividen Rp800.000. Kita bisa lihat di sini bahwasannya perusahaannya ini laba. Kenapa saya bilang laba? Karena ikhtisar laba rugi yang ada di kredit nilainya lebih besar daripada ikhtisar laba rugi yang ada di debit yang pada akun beban itu. Jadi dari situ kita bisa mengurangkan, karena memang nilai yang ada di kredit lebih besar daripada yang ada di debit, berarti otomatis perusahaannya ini memang laba gitu. Oke, baik, lanjut kita ke neraca saldo setelah penutupan. Jadi neraca saldo setelah penutupan itu adalah neraca yang dibuat setelah penyusunan laporan keuangan dan jurnal penutup. Dan setelah jurnal penutup diposting ke buku besar, maka semua akun nominal bersaldo nol. Sedangkan saldo buku besar yang tinggal hanyalah akun-akun real saja. Akun-akun real saja itu termasuk dari akun aset atau harta dan kewajiban. Jadi fungsi atau kegunaan dibuat neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memastikan bahwa buku besar telah seimbang sebelum memulai pencatatan data akuntansi pada periode berikutnya. Jadi akun-akun yang dicantumkan dalam neraca saldo setelah penutupan itu, yang pertama itu adalah akun harta atau aset ya. Yang kedua itu ada akun hutang atau kewajiban. Dan yang ketiga itu ada akun modal, yaitu modal akhir ya. Nah, jadi kalian bisa lihat contoh neraca saldo setelah penutupan. Di sini udah saya buat, kalian bisa perhatikan baik-baik. Di situ dalam tabel itu tertera kode akun, nama akun, debit dan kredit. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe di bawah ini.